Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, masih di segmen diksi, diskusi tentang edukasi. Kali ini saya akan membahas terkait guru swasta. Guru honorer, tapi bukan honorer negeri, tapi honor swasta. Mungkin kita kurang memperhatikan ya, atau kita agak miss lah dengan pemberitaan-pemberitaan yang belakangan ini banyak menyoroti tentang guru ASN, PNS, dan P3K. Tapi ada hal yang sebenarnya jauh lebih mendasar. Bahkan saya melihat belakangan organisasi-organisasi profesi itu kurang memperhatikan posisi guru-guru swasta ini. Bahkan kalau kita mau melebar lagi, yang namanya guru itu kan bukan hanya di Kemendikbud dan Dinas Pendidikan, tapi juga ada yang di Kementerian Agama, madrasah, pesantren, guru ngaji misalnya, atau guru-guru di kursus. Saya akan coba fokus hanya di guru swasta saja, dimana saya lihat, saya nilai belakangan ini justru makin dipinggirkan, makin tidak diperhatikan bagaimana tingkat kesejahteraannya, kualitasnya, kemudian juga nggak ditawarkan solusinya seperti apa. Kita harus tahu dulu bahwa guru itu sebenarnya terpecah menjadi dua golongan besar. Yang pertama guru negeri, yang kedua guru swasta. Ya, di negeri ini ada guru PNS, ada guru P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, ya, yang sudah saya bahas sebelumnya. Dan yang ketiga adalah guru honorer negeri, yang pernah saya bahas juga bahwa guru honorer ini ketika sejarah pengangkatannya itu tidak mempunyai, sementara ini yang saya ketahui tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, karena pengangkatan pegawai di lingkungan pemerintahan itu harus paling tidak minimum diangkat oleh kepala daerah, bukan kepala sekolah. Begitu juga di guru swasta, itu ada jenjangnya. Jenjangnya ada guru tetap yayasan dan ada guru honorer. Lebih ringkas memang. Namun demikian, tidak ubahnya dengan guru honorer yang sering kali kita dengar penghasilannya per bulannya hanya 500.000, 300.000. Ya jauh lah dari UMR ya, jauh dari UMP. Di sini permasalahan peliknya, memang betul ada yayasan-yayasan atau perusahaan-perusahaan swasta yang bisa menggaji gurunya UMP misalnya atau UMR, di atas UMP atau UMR. Tapi tidak sedikit juga guru-guru yang sangat memprihatinkan dan dia tidak memiliki pilihan. Di satu sisi dia harus ngajar dengan beban yang sama dengan guru-guru yang sudah misalnya dalam tanda kutip diangkat, ya, diangkat jadi PNS maupun diangkat jadi ASN P3K gitu. Bahkan kalau dibandingkan dengan honor negeri pun yang berasal dari BOS dan BOP itu bayarannya itu masih jauh dibanding mereka. Itu ya. Kemudian lihat dari sekolahnya. Sekolahnya ini umumnya sekolah-sekolah yayasan-yayasan swasta ini umumnya tetap mendapatkan BOS dan BOP dan juga memungut SPP. Ini yang memprihatinkan. Kalau menurut saya ini memprihatinkan karena harusnya organisasi profesi apapun itu namanya, profesi keguruan tentunya harusnya memperjuangkan dan memperhatikan bagaimana nasib dari guru-guru honorer di swasta ini. Yang celakanya lagi, bahkan di guru tetap yayasan pun sebenarnya nggak ubahnya demikian. Walaupun dari yang tadi mampu, kemudian yang nggak mampu untuk memberikan bayaran gurunya setara dengan UMP atau UMR, ada swasta-swasta yang memang memberikan gaji tetap. Tapi nggak sedikit juga nih yang tidak memberikan gaji tetap sama sekali. Bahkan saya sendiri sebagai ex honorer, guru honorer, bahkan dosen honorer juga, beberapa kali ketika kita berbincang, berdiskusi dengan pimpinan, itu dijawab dengan Anda adalah guru atau dosen tetap yang tidak digaji tetap. Coba kebayang nggak berpikirnya seperti itu pimpinan-pimpinan tersebut?
saya sebenarnya bertanya-tanya, apakah ini nggak jadi masukan, nggak jadi catatan bagi organisasi profesi tersebut? Karena kesetaraan di profesi itu sangat penting. Ya, nggak usah susah-susah. Kita lihat saja, antara dokter swasta dan dokter negeri kan nggak terlalu jauh. Ya, ada perbedaan, iya, sudah pasti. Entah itu kurang atau lebih, kurang lebih ada. Tapi kalau ini, kalau di guru, kurangnya kurang banget. Bukan kurang atau lebih, kurang lebih gitu. Enggak, ini karena kurang banget gitu. Karena bumi dan langit. Organisasi profesi ini apa kabar? Sebenarnya saya ingin menyuarakan ini kepada halayak, agar teman-teman yang ada di bawah, yang ada di lapangan, yang sekarang masih berjuang menjadi guru honorer atau menjadi guru tetap yang tidak digaji tetap itu tadi, mencoba untuk uh, berorganisasi, mencoba untuk memperjuangkan. Karena beberapa kali saya terus terang menginisiasi, tapi selalu gagal karena memang ada beberapa yang ya wajar lah, perbedaan pendapat itu wajar, tapi ada beberapa yang justru yang diganjal gitu ya. Saya ingin mengetuk hati para anggota organisasi-organisasi profesi yang umumnya memang saya tahu pimpinan-pimpinannya dipegang oleh PNS, oleh ASN. Cobalah saya mengetuk pintu hati kawan-kawan untuk memperhatikan teman-teman seprofesi kita yang luar biasa memprihatinkan. Kalau kemarin ada tuntutan dari organisasi, salah satu organisasi profesi untuk memperjuangkan honor K2 di negeri, saya mau bertanya sebenarnya, kapan mau memperjuangkan guru-guru yang di swasta yang jauh di bawah UMR ini, bahkan sampai 10% dari UMR penghasilannya? Kapan? Saya ingin mempertanyakan itu sebenarnya. Apakah nggak pernah terpikir untuk misalnya gitu ya, di dalam undang-undang yayasan kan ada yang yayasan semampunya gitu ya, semampunya, kalau nggak mampu ya sudah gitu kan. Ya semampunya itu ya seperti apa gitu kan, semampunya seperti apa. Kalau sampai mengorbankan guru, apalagi kesejahteraan guru, otomatis ini akan apa ya, kalau dibilang tuh mengorbankan siswa dan kualitas pendidikan di Indonesia, yang ujung-ujungnya daya saing kita sangat rendah. Bukan hanya rendah, tapi sangat rendah. Nah, daya saing kita di Asia saja itu jauh. Asia Tenggara saja jauh. Dimana Singapura, negara kota itu, nomor 1 di dunia. Kita entah nomor berapa. Saya nggak tega untuk ngomongnya sebenarnya ya. Ini akibat dari hal-hal yang semacam itu. Belum lagi kalau kita mau sedikit capek aja ke pesantren atau madrasah-madrasah. Karena saya pernah mempunyai seorang mahasiswa yang beliau ngajar udah sekian belas tahun, sekian puluh tahun di salah satu madrasah, masih di Jabodetabek ini. Masih di Jabodetabek, dan dia memang memprihatinkan nasibnya. Bahkan dia untuk membeli motor aja nggak sanggup. Untuk nyicil motor aja nggak sanggup. Akhirnya beliau pulang pergi naik sepeda. Ketika kami datang untuk melakukan ujian PKM ya, ujian ngajar di kelas, ya kami dituntun dengan sepeda karena memang nggak mampu untuk bahkan sekedar bulanan motor itu nggak mampu. Nah ini menjadi salah satu concern saya, mengetuk pintu hati para petinggi-petinggi organisasi profesi itu untuk memperhatikan ini dari undang-undang yayasannya, kemudian juga mungkin undang-undang Sisdiknas, kemudian juga undang-undang guru dan dosen, bahwa standar minimum profesional adalah apa misalnya 70% dari UMP, karena misalnya sudah diberikan sertifikasi gitu ya. Lalu bagaimana dengan yang honorer? Lalu bagaimana dengan rasio guru tetap di sekolah berbanding siswa? Nah ini kan menjadi PR tersendiri yang harus kita pecahkan bersama. Jika mungkin ada kesamaan nasib kita ya, boleh di-share di kolom komentar. Demikian saya akhiri video kali ini. Sudah nggak sanggup saya untuk berbicara lebih lanjut, karena memang begitu sangat menyedihkan lah ketika ada pengangkatan P3K itu masih dikritik, tapi ketika ada guru swasta yang
luar biasa dalam tanda kutip menurut saya ini terzolimi, tapi nggak ada bahkan sekedar himbauan aja nggak ada. Tapi kalau ini udah langsung seperti somasi gitu, pernyataan sikap gitu, mohon berbuat adil, jangan sampai karena mereka bukan golongan kita tidak berbuat adil. Saya cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih.